Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan ngejelasin mengenai uji regresi linear berganda sekaligus melakukan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan simbol X terhadap variabel dependen atau terikat dengan simbol Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum kita melakukan analisis regresi linier berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik mencakup yang pertama adalah uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi terdistribusi normal. Yang kedua adalah uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linier. Yang ketiga, uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kelima adalah uji autokorelasi khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Oke, langsung saja kita akan melakukan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja kita akan melakukan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah rekap data nilai dari responden atas jawaban-jawaban responden dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ini adalah totalnya, total keterlibatan kerja. Di sini ada total pengawasan, total kompensasi, dan total kinerja. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi SPSS. Kemudian di sini ada juga tabel F dan di sini ada tabel T. Sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, saya akan membacakan hipotesisnya. Hipotesis pertama adalah variabel keterlibatan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Hipotesis kedua, variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Hipotesis ketiga, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Dan hipotesis keempat, variabel keterlibatan kerja, variabel pengawasan, dan variabel kompensasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja. Pertama yang kita lakukan adalah memberikan nama, simbol dari variabel. Saya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen.
Kemudian kita ubah desimal menjadi 0. Kita berikan label. Sesuai dengan variabel yang kita ujikan. Kemudian kita ubah measure itu menjadi scale. Setelah itu kita kopikan seluruh nilai. Di sini saya menyebarkan kuesioner ke 50 responden ya. Oke, kita kopikan nilai, semua nilai ke data view. Kemudian kita klik analyze. Kemudian regression, linear. Kita masukkan variabel keterlibatan kerja pengawasan dan kompensasi ke kolom independen dan kinerja ke kolom dependen. Kita klik statistik, pastikan estimate dan model fit pada regression koefisien sudah dicentang, kemudian continue. Oke. Nah, di dalam uji regresi berganda ini, di dalamnya ada uji F, uji T, serta koefisien determinasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, yang pertama adalah hasil uji regresi linear berganda. Di sini kita akan melihat persamaannya. Kita lihat di tabel koefisien. Berdasarkan uji regresi linear berganda dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut. Y sama dengan 26,633. Di sini ya, kita lihat kolom unstandardized di sini. Kemudian plus 0,176x1 plus 0,952 X2 dan plus 0,749 X3. Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konstanta. Ini berarti jika semua variabel bebas diasumsikan kosong, maka nilai variabel terikat adalah sebesar 26,633. Yang kedua adalah keterlibatan kerja terhadap kinerja, di mana nilai koefisien keterlibatan kerja untuk variabel X1 sebesar 0,176 dengan signifikansi di sini 0,544. Hal ini mengandung arti bahwa keterlibatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Next, kemudian adalah pengawasan terhadap kinerja. Nilai koefisien pengawasan untuk variabel kinerja, nilai koefisien pengawasan untuk variabel X2 sebesar 0,952 dengan nilai signifikansi adalah 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pengawasan satu satuan maka akan menaikkan variabel kinerja sebesar 0,952 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Kemudian yang keempat adalah kompensasi terhadap kinerja. Nilai koefisien kompensasi untuk variabel X3 sebesar 0,749 dengan signifikansi 0,007.
Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kompensasi satu satuan, maka variabel kinerja akan naik sebesar 0,749 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari modal regresi adalah tetap. Nah, yang pertama adalah uji T. Uji T merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear berganda. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji T parsial dalam analisis regresi. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari probabilitas 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Jika nilai signifikansi lebih dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Kemudian jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak. Nah, di sini sudah ada hasil uji T berdasarkan nilai signifikansi. Di sini ya. Nah, dapat terlihat pada kolom koefisien nilai signifikansi variabel keterlibatan kerja di sini adalah 0,544 dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Mohon maaf, H1 ya betul. H1 ditolak dan H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kerja secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian yang kedua adalah pengawasan terhadap kinerja. Terlihat pada kolom koefisien, nilai signifikansi variabel pengawasan adalah 0,005. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima dan H0 ditolak. Jadi pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi terhadap kinerja. Di sini nilai signifikansi adalah 0,007. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka H3 diterima dan H0 ditolak. Jadi kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja. Next. Nah, di sini hasil uji T berdasarkan nilai T tabel. Ini kita lihat di sini ya. Terlihat bahwa T hitung variabel keterlibatan kerja ini adalah 0,611. Nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Nah, H1 ditolak dan H0 diterima tentunya. Dapat disimpulkan keterlibatan kerja secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian yang kedua adalah pengawasan terhadap kinerja. Nah, T hitung variabel pengawasan adalah 2,968. Nah, nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel. Maka H2 diterima dan H0 ditolak. Jadi pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja. Yang ketiga adalah kompensasi terhadap kinerja.
terlihat pada kolom koefisien T hitung variabel kompensasi adalah 2,804. Nah, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel 0,05, maka H3 diterima dan H0 ditolak. Jadi kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja. Nah, uji T ini itu menjawab hipotesis pertama sampai ketiga, yaitu pengaruh secara parsial. Kemudian hipotesis keempat itu dijawab oleh uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Oke, uji F ini dapat kita lihat di tabel ANOVA ya. Oke, dasar pengambilan keputusan dalam uji F yang pertama berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Kemudian jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai F hitung kurang dari F tabel maka hipotesis ditolak. Di sini hasil uji berdasarkan nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi terlihat pada tabel ANOVA adalah 0,000. Dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka H4 diterima, berarti secara bersama-sama atau simultan keterlibatan kerja pengawasan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Next. Di sini ada juga hasil uji F berdasarkan F hitung. Di sini ya. Nah, nilai F hitung itu kan 030,038. Nah, tabel F itu rumusnya adalah K. K itu adalah jumlah variabel independen. Kemudian N-K adalah responden min variabel independen, yaitu berarti kolomnya adalah 3, kemudian barisnya adalah 50 min 3, yaitu 47. Kita lihat F tabel di sini. Tiga, kemudian tarik ke bawah. 47 ya. Sini. Oke. Ini ketemu ya. Kolom ketiga dan baris ke-47 adalah 2,80. Dari tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 30,038 dan lebih besar dari F tabel tentunya 02,80 ya. Maka H4 diterima. Berarti secara bersama-sama keterlibatan kerja pengawasan dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Oke, yang ketiga adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau R square atau disimbolkan dengan R kuadrat yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen, atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, persyaratan yang harus terpenuhi agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi adalah hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda bernilai signifikan.
yang berarti bahwa ada pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika hasil analisis dalam uji F tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan atau dipakai untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, kita dapat melihat hasil koefisien determinasi di tabel output model summary ya. Berdasarkan tabel model summary, adjusted R square mempunyai nilai 0, di sini berdasarkan model summary itu kita lihat di R square ya, mempunyai nilai 0,662. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kerja pengawasan dan kompensasi berpengaruh sebesar 66,2 terhadap kinerja, sedangkan 33,8 yang dihasilkan dari 100% min 66,2% ya, dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam variabel ini. Oke. Uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS telah kita praktekkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.